Halo guys, kembali lagi bersama saya, Gibri. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal tes potensi skolastik, ya persiapan UTBK. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Diketahui lingkaran menyinggung semua sisi persegi. Tentukan luas arsir ya. Luas arsir itu maksudnya yang hitam-hitam ini. Berapa sih luas yang diarsir ini gitu. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi untuk mencari luas yang diarsir ini, ya luas yang diarsir itu sama dengan itu berarti kita cari dulu luas perseginya, ya kan? Terus kita kurangi dengan luas lingkaran. Berarti luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, luas persegi apa? Sisi kali sisi. Kurang. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nah, untuk mencari luas yang diarsir, kita hanya butuh sisinya dan jari-jarinya. Kalau udah ketemu ini, berarti bisa kita tentukan. Nah, di pernyataan pertama, ya, R-nya dikasih tahu. Oke, berarti ini dapat. Nah, kalau R-nya dikasih tahu, sisinya dapat nggak? Ya, dapat ya, karena di sini kan. Ini R-nya, ini 10. Berarti ini juga 10 kan? Berarti panjang sisinya ini 20. Udah, berarti S-nya 20. Nah, berarti kalau dikasih tahu jari-jarinya bisa menentukan luas yang diarsir. Jadi pernyataan 1 ini cukup. Oke. Yang kedua, diagonal persegi. Oke, diagonal persegi. Jadi diagonalnya kan yang ini ya. Yang ini. Nah, yang ini. Oke, yang ini 5 akar 2. Berarti kita harus cari ini ya. Dimana kan sama ini S berarti S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan 5 akar 2 ya, dikuadratin. Jadi 2S kuadrat sama dengan 50. Oke, berarti S kuadrat sama dengan 25. Berarti nilai S-nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau S-nya 5, berarti jari-jarinya berapa? Berarti jari-jarinya 5/2. Oke, berarti pernyataan 2 juga cukup. Ya. Jadi pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup. Jawaban yang mana? Jawabannya yang D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, jadi jawabannya D. Oke guys, kita bahas soal berikutnya. Jadi di sini ada segitiga, oke, dan sudutnya 45 derajat sudut si A. Tentukan panjang BC. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi pernyataan pertama itu dikasih tahu sudut C-nya 60 derajat. Berarti ini 60 derajat ya. Nah, jadi kalau dikasih tahu dua sudut itu biasanya pakai aturan sinus. Gimana? Aturan sinusnya apa? Depan sudutnya si A ini apa? Depan sudutnya si A ini kan BC ya. Berarti BC per sin A sama dengan depan sudutnya si C apa? AB ya. AB per sin C. Nah, karena di sini nggak dikasih tahu salah satu sisinya, berarti nggak bisa gitu. Jadi pernyataan 1 nggak cukup ya, ini nggak cukup. Oke, gimana kalau pernyataan 2 aja? Nah, pernyataan 2 AB sama dengan 10. Nah, di sini AB sama dengan 10 gitu ya. Dan C-nya nggak dikasih sudutnya. Berarti nggak bisa juga kan? Kalau aturan kosinus juga nggak bisa. Harus ada satu lagi ya. Nah, di sini AC gitu ya. AC harus dikasih tahu kalau pakai aturan kosinus gitu. Jadi nggak bisa juga untuk ngejawab. Jadi ini nggak cukup. Nggak cukup yang 2 aja ya. Nah, gimana kalau dua-duanya kita pakai? Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, kalau pernyataan 1, pernyataan 2 cukup ya. Kenapa? Karena di sini dikasih tahu AB-nya ya. AB 10. Berarti ini ganti jadi 10.
Nah, terus kan sin A dapat ya kan. Jadi ini. BC per sin 45 sama dengan 10 per sin 60 ya kan. Berarti dapat dong nilai BC-nya. Nah, kalau soal kayak gini itu jangan cari nilainya ya. Cukup buktikan aja bisa nggak gitu ya. Untuk untukan panjang BC-nya. Nah, jadi pernyataan 1 dan 2 cukup untuk ngejawab si panjang BC-nya. Jadi jawabannya C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja nggak cukup. Oke, gitu ya. Oke guys, kita bahas soal berikutnya. Suatu tanah berbentuk persegi panjang. Oke, jadi tanahnya berbentuk persegi panjang nih. Nah, di sekeliling tanah akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon sebesar 5 meter. Oke, kan di sini ada pohon ya kan. Terus ini ada pohon juga. Nah, jaraknya ini 5 meter ya. Banyaknya pohon yang dibutuhkan. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Luas tanahnya itu 2.500 ya. Luas tanahnya ini 2.500. Ini 2.500. Bisa nggak sih kita tentuin? Nah, di mana luas itu apa? Panjang kali lebar. Oke, kita nggak tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Jadi, kalau luas yang dikasih tahu, kita nggak dapat menentuin berapa banyak pohon yang ditanami di pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini nggak tahu berapa banyak. Nggak tahu ya ada berapa banyak. Oke, jadi pernyataan 1 itu nggak cukup. Oke. Terus yang kedua, kelilingnya. Nah, kelilingnya kan yang ini kan. Kelilingnya ini sama aja sama panjang samping-sampingnya. Nah, kalau kelilingnya 200 meter, berarti bisa dong kita cari berapa banyak pohon yang ditanam-tanami. Karena kan jarak tiap pohon itu 5 meter. Jadi tinggal kita bagi aja ini dengan 5. Jadi 40. Ya, jadi ada banyak pohonnya itu sebesar 40 ya. Jadi pernyataan 2 saya cukup. Ya, ini cukup. Gitu ya. Jadi jawaban yang mana? Jawaban yang B. Oke. Oke, kita bahas soal terakhir ya. Kita bahas. Jadi sini ada segitiga ya dikasih tahu panjang sisi AB-nya 6, terus BC-nya 7. Diketahui segitiga ABC ya. Segitiga ABC, tentukan luas ABC. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi yang pertama itu dikasih tahu sudut B-nya sama dengan 60 derajat. Ya, di sini 60 derajat. Oke, kita misalkan ini panjangnya C ya. Terus ini A, ini B. Nah, untuk menentukan luasnya itu ini setengah kali, ini kan dikasih tahu panjangnya kan, CA kali sin B gitu ya. Nah, kan ini B-nya dikasih tahu ya 60, berarti bisa dong mencari luasnya. Berarti setengah kali 6 kali 7 kali sin 60. Oke, jadi ini cukup ya. Pernyataan 1 cukup untuk mencari luas segitiganya. Oke, sekarang yang 2. Yang 2 dikasih tahu di sini AC-nya sama dengan 10. Nah, kalau dikasih tahu panjangnya 3 sisi, dikasih tahu 3 sisi gitu ya. Pokoknya diketahui lah AB, BC, AC. Itu bisa dicari luasnya. Nah, mencari luasnya gimana? Mencari luasnya L sama dengan akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Oke, di mana S itu sama dengan A plus B plus C
per 2. Nah, inilah luas segitiga kalau dikasih tahu panjang sisi-sisinya ya. Berarti yang ini juga cukup. Oke. Panggilan 1 cukup, panggilan 2 cukup. Jadi jawaban yang mana? Yang B ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan 2 saja cukup. Nah, sekali lagi kalau ada soal-soal kayak gini, jangan tentuin kayak gini lah. Ini kan mencari luasnya lama. Tapi kita tahu bahwa ini bisa dicari gitu ya, karena S-nya dapat, A-nya dikasih tahu, B-nya dikasih tahu, C-nya dikasih tahu. Berarti dia ditentuin. Kita nggak perlu berapa nilainya. Oke.